Saya kan udah bilang Bobotoh, kalau masalah terbesar Persib Bandung kemarin itu adalah lini serang setelah kehilangan DDS. Sehingga berpengaruh ke tengah, berpengaruh ke belakang. Dan hari ini DDS dinyatakan sakit dan diragukan tampil saat melawan Borneo besok. Padahal ini laga yang sangat krusial banget. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia dimanapun kalian berada. Sebelumnya saya doakan terlebih dahulu mudah-mudahan Bobotoh semua selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Super Big Match besok akan dilakukan oleh Persib Bandung di stadion baru kita, lama terasa baru lah gitu ya, GBLA, jam 7 malam menghadapi Borneo sang pemuncak klasemen. Bahkan Coach Bojan Hodak bilang ini adalah laga derby katanya. Ya kita tahu kalau Borneo memang akhir-akhir beberapa musim kemarin sampai sekarang masih menjadi salah satu kandidat tim yang bisa dibilang bagus lah di Liga 1. Bahkan sementara ini juga bercongkol di peringkat pertama walaupun hanya beda 1 poin dengan Persib Bandung. Itu artinya laga melawan Borneo ini sangat penting, sangat-sangat penting. Ini bukan masalah tentang Persib ingin menjadi nomor 1 untuk pertengahan musim, tapi memang menang melawan Borneo akan lebih memudahkan Persib Bandung ke depannya untuk bisa menjadi juara di Liga 1. Dan itu tentu harapan kita back to back juara dan kembali bermain di Asia untuk musim depan. Namun sayangnya Bobotoh, dikonfirmasi hari ini David Da Silva mengalami sakit. Bukan cedera ya, tapi memang sakit. Sehingga David Da Silva di latihan sebelum laga melawan Borneo ini tidak hadir katanya. Itu udah dinyatakan langsung oleh tim dokter Persib Bandung dan dilaporkan kepada Coach Bojan Hodak. Tapi nanti juga Coach Bojan Hodak akan mencari lagi informasi dan menunggu informasi atau update terbaru dari David Da Silva, apakah bisa bermain atau enggak saat melawan Borneo. Walaupun seandainya David Da Silva nanti pulih pun, dipastikan David Da Silva tidak akan menjadi starter. Itu kata Coach Bojan Hodak. Mungkin pertimbangannya karena yang David Da Silva belum sepenuhnya pulih sehingga masih diberikan tahap bermain. Dan ditambah sekarang mungkin baru sembuh sakit, jadi otomatis tidak akan starter. Kemungkinan main di babak kedua atau menit 70 atau menit 80 sesuai dengan kondisi keadaan Persib nanti. Nah, saya selalu katakan Bobotoh, dan saya yakin juga banyak sekali Bobotoh yang setuju kepada saya. Memang ketika Persib kemarin terseok-seok tuh, semenjak laga melawan Dewa ketika David Da Silva akhirnya cedera panjang sampai detik ini dan baru bisa bermain-main lagi kemarin, itu kan sembuh, itu juga belum maksimal dan hanya beberapa menit. Kita harus akui Persib memang banyak kesalahan di lini belakang. Bahkan disoroti juga lini kanan Persib Bandung yang ada hand-hand di situ, ada Robby Darwish di situ waktu itu. Bahkan lini tengah juga dianggap tidak memiliki kreativitas. Tapi kalau seandainya kita lihat tarik benang merahnya, saya berpendapat bahwa masalah Persib Bandung itu ada di lini serang waktu itu, di mana tidak adanya seorang David Da Silva. Jadi gini skemanya. Bagi saya, main bola itu tujuannya itu ke lini depan, ke lini serang gitu kan. Jadi ketika bola itu dipegang oleh back Persib, oleh penjaga gawang atau lini tengah, pasti ujung-ujungnya bola itu akan dialirkan ke depan untuk menciptakan sebuah gol. Dan kalau seandainya bola dikasih ke lini depan, pada akhirnya lini depan mudah kehilangan bola, tidak memiliki kreativitas, tidak kuat dalam reading the ball, bahkan tidak mampu menciptakan peluang apalagi gol, pada akhirnya nanti berpengaruh ke lini belakang, ke lini tengah. Karena bola itu, coba dilihat skema Persib Bandung, permainan Persib Bandung setelah kehilangan David Da Silva. Muter aja bola itu di tengah ke belakang memang menguasai bola, tapi ketika bola itu dialirkan ke depan, lagi-lagi lepas. Entah itu ketika depannya Dimas Derajat, entah itu atau Mailson 5, entah itu juga ketika Cio Alves, ketika nomor 9 ya, saya berbicara ketika nomor 9. Nah, bola itu kembali hilang. Sehingga terlihat dari pemain Persib Bandung itu ada dua kemungkinan, seperti kehilangan kepercayaan untuk mengalirkan bola ke lini depan, atau mereka benar-benar frustasi karena bola yang dialurkan ke depan gagal lagi, mudah lagi untuk hilang. Kalau cipta peluang masih oke lah ya, walaupun tidak terjadi gol. Tapi kalau mudah hilang bola itu dari kaki si pemain nomor 9, kan frustasi juga. Yang pada akhirnya, kalau pemain udah frustasi, pemain udah capek, berdampaklah kepada pemain belakang, berdampak kepada pemain tengah yang tadinya memiliki hujan nih Bobotoh, maaf sebenarnya
hujan agak gede kalau seandainya suaranya agak kurang baik, mohon maaf. Yang pada akhirnya lini tengah frustasi, lini belakang frustasi karena bola gitu-gitu aja. Ketika di lini serang terlihat beberapa kali Nikui Vermaak seperti memberikan hentakan suara ke lini depan. Intinya mungkin ayo bisa gitu. Intinya mengkritiki mereka karena bola itu hilang lagi. Sementara David da Silva harus kita akui, bahkan saya selalu bilang pemain paling sempurna di liga lokal Indonesia, di liga domestik kita untuk seorang penyerang adalah David da Silva. David da Silva itu sempurna. Bola mau dikasih tepat di depan kakinya bisa diolah, bisa dimasak. Bola dikasih tupas ke depan lari bisa juga. Bola dikasih lambung buat di heading bisa juga. Sementara striker-striker lain tidak memiliki kesempurnaan seperti David da Silva. Mereka hanya condong kepada satu kekuatan. Entah itu bola atasnya dan bola ketika tepat di kaki seperti Marco Simic misalkan. Bisa aja seperti itu. Tapi kalau David da Silva itu enggak sempurna. Jadi bisa dibilang bebas bola itu mau dikasih ke depan seperti apa. Dan yang paling penting, reading the ball-nya kuat. Jadi ketika hanya ada menyisakan David da Silva di depan, bola entah itu oleh back Persib, entah itu oleh lini tengah dialirkan ke depan dan second line belum sempat maju ke depan karena dalam proses serangan balik David da Silva kuat pegang bola. Dia dribble dulu kah, dia tahan dulu kah back lawan sehingga second line mempunyai waktu untuk maju ke depan dan bisa dioper lagi atau juga skema-skema dengan lewati 1-2 pemain oleh David da Silva sehingga terciptalah sebuah peluang dan gol. Itu pentingnya David da Silva. Kalau saya melihatnya dari kemarin, ini bukan hanya dari pertandingan Persib kemarin, saya lihat udah dari zaman Coach Robert Rene Albert. Ketika Persib kehilangan seorang David da Silva, kalau seandainya menang pun pasti bukan dengan skema biasanya. Karena kalau skema biasanya, David da Silva itu selalu terlibat penuh dalam sebuah permainan. Bahkan David da Silva tidak jarang dia ngambil bola ke belakang, jemput bola ke belakang. Bahkan tidak jarang juga dia sampai berlari ke belakang ke daerah pertahanan kita untuk bisa merebut bola, untuk bisa menghalau serangan lawan. Jadi benar-benar sempurna. Makanya tidak ada alasan juga kenapa David da Silva bisa cedera lama kemarin, karena memang etos kerjanya yang begitu tinggi bersama Persib Bandung. Dan ini menjadi sebuah masalah lagi bagi Persib Bandung, karena Persib Bandung kemungkinan akan kehilangan David da Silva saat laga melawan Borneo. Kalau ada pun David da Silva dinyatakan sembuh, maka dipastikan, kata Coach Bojan Hodak nih ya, ini pernyataan Coach Bojan Hodak, David da Silva tidak akan tampil sebagai starter. Ya mudah-mudahan aja pengganti David da Silva, entah itu nanti mungkin Dimas Derajat, entah itu mungkin Mailson 5 atau juga Ciro Alves yang dimainkan di posisi nomor 9 bisa memberikan kontribusi seenggaknya minimal sama dengan kontribusi seorang David da Silva ketika dimainkan di posisi nomor 9. Karena Borneo itu bukan tim kecil, Borneo itu tim besar. Borneo itu memiliki kualitas dan laga melawan Borneo besok akan sangat menentukan, akan sangat berpengaruh, akan sangat menguntungkan bagi Persib Bandung jika seandainya Persib bisa menang. Walaupun memang ketika kita berbicara juara ya masih panjang lah. Kita belum bisa menentukan ketika besok menang kita akan menjadi juara, enggak. Karena masih ada setengah musim nanti. Tapi seenggaknya satu langkah untuk bisa mendapatkan gelar juara back-to-back juara musim ini seenggaknya ada. Seenggaknya lebih mudah. Dan mudah-mudahan aja Persib Bandung bisa mengatasi Borneo besok dan juga mengatasi semua lawan-lawannya di pertandingan-pertandingan selanjutnya, entah itu di ACL 2 atau juga di Liga. Segitu dulu Bobotoh untuk pembahasan hari ini. Assalamualaikum.